Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini, Ibu Bella akan membahas materi operasi matriks. Silakan kalian simak. Yang pertama, kita akan membahas materi penjumlahan dan pengurangan matriks. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan matriks, sebaiknya sebelum kalian menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, yang kalian harus perhatikan adalah memperhatikan bahwa kedua matriks yang akan dijumlahkan atau yang akan dikurangkan ini harus memiliki ordo yang sama. Sehingga hasil matriks yang diperoleh adalah matriks yang berordo sama. Oke, oleh sebab itu, kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh soal yang ada di layar slide. Ada dua matriks ya, yaitu matriks A dan matriks B. Ingat pesan Ibu Bella tadi, sebelum kalian menyelesaikan suatu permasalahan matriks, penjumlahan dan pengurangan, yang kalian harus perhatikan adalah bahwa kedua matriks tersebut atau matriks yang akan dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ini haruslah memiliki ordo yang sama. Coba lihat, pada matriks A, ordonya apa nak? Memiliki 3 baris dan 2 kolom. Pada matriks B, berarti juga harus memiliki 3 baris dan 2 kolom. Oke, kalian perhatikan matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama. Berarti, kedua matriks ini dapat kita lakukan operasinya. Oke, yang pertama untuk penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan itu kan berarti ditambah, artinya matriks A ditambah dengan matriks B. Oke, kita tuliskan seperti ini. Kemudian, elemennya yang ada di dalam kedua matriks tersebut harus kita jumlahkan atau kita tambahkan. Sehingga akan diperoleh seperti ini. Pada baris pertama, kolom pertama, itu harus dijumlahkan dengan baris pertama dengan kolom pertama juga. Pada soal, baris pertama, kolom pertama di matriks A itu apa? 1. Berarti, baris pertama, kolom pertama yang ada pada matriks A, itu harus ditambahkan dengan kolom pertama, baris pertama di matriks B. Apa nak? Baris pertama, kolom pertama matriks B. Min 3, artinya 1 ditambah min 3. Begitu juga untuk baris pertama, kolom kedua. Pada matriks A apa nak? Min 2. Kalau pada matriks B, 4. Artinya min 2 ditambah 4. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Oke, kita lanjut pada baris kedua. Pada matriks A, baris kedua, kolom pertama, berapa? 4. Kalau pada matriks B, min 2, artinya 4 ditambah min 2, gitu ya. Selanjutnya, baris kedua, kolom kedua, pada matriks A itu berapa? 2. Kalau pada matriks B, 1, artinya 2 ditambah 1. Selanjutnya, baris ketiga, kolom pertama, pada matriks A itu berapa? Min 1. Kalau pada matriks B, berapa nak? 3. Min 1 ditambah 3. Oke, selanjutnya. Baris ketiga, kolom kedua, berapa? Kalau pada matriks A, 1. Ditambah 6 pada matriks B. Oke, gimana anak-anak? Sampai di sini. Apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan. Nah, kita lihat nih, elemen pertama. 1 ditambah min 3. Berapa? Min 2. Kemudian, min 2 ditambah 2. Berapa? 2. 4 ditambah min 2. Berapa? 2. Kemudian, 2 ditambah 1 berapa? 3. Kemudian, min 1 ditambah 3 berapa? 2.
Kemudian terakhir berapa? 1 ditambah 6 berapa? 7. Gimana? Sampai sini paham? Selanjutnya, berarti kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa matriks A ditambah matriks B itu sama dengan baris pertama, kolom pertama berapa? Min 2. Baris pertama, kolom kedua berapa? 2. Baris kedua, kolom pertama berapa? 2. Baris kedua, kolom kedua berapa? 3. Baris ketiga, kolom pertama berapa? 2. Baris ketiga, kolom kedua berapa? 7. Gitu anak-anak. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke. Itu penjumlahan matriks. Lalu bagaimana dengan pengurangan matriks? Kalau pengurangan berarti dikurang. Berarti matriks A dikurang dengan matriks B. Caranya sama dengan operasi penjumlahan matriks. Hanya saja simbol atau lambangnya diganti dengan kurang atau pengurangan. Pokoknya setiap baris pertama, kolom pertama itu dikurangkan dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks yang lainnya. Gimana? Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi perkalian matriks. Oke, yang pertama itu adalah perkalian bilangan real dengan matriks. Anak-anak, perhatikan deh, ada kalimat perkalian bilangan real dengan matriks. Artinya, bilangan real, ada bilangan real atau terdapat bilangan real yang akan dikalikan dengan suatu matriks. Oke, sekarang kalian lihat deh contoh soal yang ada di layar slide. Ada 3A sama dengan sebuah matriks yang memiliki 3 baris dan 2 kolom atau yang berordo 3 dikali 2. Nah, 3 ini itu adalah bilangan real. Dan A ini adalah sebuah matriks A. Artinya 3 akan kita kalikan dengan matriks A. Atau artinya 3 ini akan kita kalikan dengan elemen-elemen yang ada pada matriks A. Oke, simak ya. Kita tuliskan lagi matriksnya. 3A sama dengan, artinya apa? 3 dikali elemen-elemen yang ada pada dalam matriks A. Oke, baris pertama, kolom pertama, berapa nak? 2. Baris pertama, kolom kedua, berapa? 1. Baris kedua, kolom pertama, berapa? 3. Baris kedua, kolom kedua, berapa? 2. Selanjutnya, baris ketiga, kolom pertama, berapa? 4. Baris ketiga, kolom kedua, berapa? 1. Nah, elemen-elemen ini akan dikalikan dengan 3. Oke? Simak ya selanjutnya. Maka sama dengan 3 dikali 2. Selanjutnya 3 dikali 1. Kemudian 3 dikali 3. 3 dikali 2, 3 dikali 4, dan yang terakhir 3 dikali 1. Gimana? Sampai di sini paham? Oke, insya Allah paham ya. Kemudian ya kita tinggal kalikan aja. 3 dikali 2 berapa? 6. Kita tulis. 3 dikali 1 berapa? 3. 3 dikali 3 berapa? 9. 3 dikali 2 berapa? 6. 3 dikali 4 berapa? 12. Dan 3 dikali 1 berapa? 3. Udah dapat nih hasilnya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa 3A itu sama dengan 6, 3,
9, 6, 12, dan 3. Nah, ini adalah matriks terbaru dari hasil perkalian bilangan real 3 dengan matriks A. Anak-anak, sampai di sini paham? Semoga kalian paham ya. Yang kedua, perkalian dua matriks. Berarti akan ada operasi perkalian terhadap kedua matriks. Nah ya, oke, simak contoh berikut ini nih. Diketahui matriks A memiliki elemen-elemen 3, 4, 6, 5. Berarti apa nak ordonya? 2 dikali 2 ya. Diketahui juga matriks B memiliki elemen-elemen 1, 2, 7, dan 8. Matriks B juga harus memiliki ordo yang sama, yaitu 2 dikali 2 juga. Wah, udah sama nih ordonya. Berarti boleh nggak kita lakukan perkalian dua matriks kalau kayak gini? Boleh ya. Nah, kemudian matriks A akan kita kalikan dengan matriks B. Sehingga dapat kita tulis A dikali B sama dengan buka kurung. Matriks pertama atau matriks A diketahui 3, 4, 6, 5 dikali elemen-elemen yang ada pada matriks B. Kita tulis 1, 2, 7, 8. Sampai sini paham, nak? Nah, selanjutnya kalian perhatikan nih. Jangan keliru ya. Pada baris pertama, kolom pertama kedua matriks itu apa aja, nak? 3 dan 1. Berarti 3 ini kita kalikan dengan 1. Paham? Kemudian kita tambahkan dengan pada baris pertama, kolom kedua yang ada pada matriks A. Itu apa? 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan matriks kedua kolom pertama, yaitu 7 pada matriks B. 4 dikali 7. Nah, berarti diperoleh 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 7. Anak-anak, sampai di sini coba kalian perhatikan. Ada perbedaan ya dengan perkalian bilangan real tadi. Artinya 3 dan 4 yang ada pada matriks A itu pertama kita kalikan dulu dengan pada matriks B yang ada pada kolom 1. Ya, artinya apa nih? Berarti baris pertama yang terdapat pada matriks A akan kita kalikan pada matriks B yang ada pada kolom pertama gitu ya. Begitu juga nih selanjutnya untuk 3 kita kalikan dengan 2 yang ada pada matriks B. Kemudian kita jumlahkan dengan 4 dikali 8. Berarti dikaliin satu-satu gitu ya. Pada matriks A, pada baris pertamanya, itu akan kita kalikan dengan kolom 1 dan kolom 2 yang ada pada matriks B. Oke, selanjutnya berarti pada matriks A baris kedua nih, baris kedua. Berapa? 6 dan 5. Berarti 6 dan 5 ini akan kita kalikan dengan 1 dan 7 pada kolom pertama yang ada pada matriks B, dan akan kita kalikan juga dengan kolom keduanya, yaitu 2 dan 8. Gitu. Di sini harus teliti ya. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu elemen pertamanya, baris pertama, kolom
pertama berapa? 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 7, yaitu 31. Kemudian, baris pertama, kolom kedua berapa? 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 8, itu berapa? 38. Selanjutnya, pada baris kedua, kolom pertama, maka akan diperoleh hasilnya 6 dikali 1 ditambah 5 dikali 7, yaitu berapa? 41. Dan yang terakhir, baris kedua, kolom kedua. 6 dikali 2 ditambah 5 kali 8 berapa? 52. Jadi, perkalian dua matriks A dan B tadi, maka akan memperoleh matriks baru, yaitu 31, 38, 41, dan 52. Nah, itu adalah elemen-elemen AB. Gimana anak-anak? Sampai di sini paham? Ingat ya, di bagian ini kalian harus lebih teliti. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu Bella sampaikan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru kepada anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.